dalam hal Ramadan. Ini sudah saya rangkum menjadi sangat simpel. Yang pertama ada persiapan. Persiapan kita Ramadan, satu, ingat bahwa sebentar lagi akan Ramadan. Bahkan Rasul ingatnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi Muhammad ingat Ramadan itu sejak bulan Rajab. Kalau kita ingat sejak hari Jumat ini, masih lumayan, alhamdulillah. Jangan sampai kayak lagunya Opik, lagu Opik ada ya, yang diplesetkan gitu. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Kata orang Palembang, nah Ramadan lagi besok ini. Jadi baru ingat hari ini. Maka ada persiapan sejak bulan Rajab. Yang kedua, persiapan kita, segala sesuatu harus ada trainingnya dulu, ada pelatihannya dulu. Maka latihan kita adalah saum sunnah, puasa sunnah. Ada banyak pilihan. Kalau yang mau sangat kerap, yang sangat sering puasa sunnah namanya puasa Daud. Itu sebelum kemarin, bulan-bulan kemarin dan seterusnya itu ke belakang. Kalau agak sedikit lagi, Senin Kemis. Agak kurang lagi, Ayamul Bid, sebulan 3 kali. Agak dikit lagi, sebulan sekali. Ada juga yang puasa sunnah cuma setahun sekali, puasa apa? Yaitu puasa Arafah. Nah teman, ya, jangan sampai nanti tidak ada sejarah dalam portofolio kita bahwa kita pernah puasa sunnah. Ditanya dulu habis Syawal sampai ini, Syawal sampai Sa'ban ini ada puasa sunnah nggak? Nggak ada sama sekali gitu. Kayaknya bahasa Palembangnya nemen Nino. Jadi intinya kemudian bergembira. Ini wajah-wajah yang gembira. Wajah-wajah yang gembira. Ini namanya Friday. Ya. Orang Jerman mengatakan Frei. Orang Jawa bilang begitu, libur. Ini hari bergembira. Sayyidul Ayam. Ini menjelang Ramadan, jadi gembira semua. Gembira tidak ditentukan oleh kantong, gembira ditentukan oleh mulut yang tersenyum karena ada hormon serotonin yang itu hormon itu dipicu oleh hati yang lapang. Jadi gembira itu karena hati lapang. Kalau tidak gembira ini sudah ini. Ini persiapan Ramadan. Kemudian pelaksanaan puasa. Perhatikan. Puasa pelaksanaannya itu adalah dari fajar sampai maghrib. Clear gitu. Itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua, puasa itu adalah tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Cuman itu ya. That's all. Cuman itu aja. Tidak makan, tidak minum. Tetapi ada pelajaran berharga. Kenapa tidak makan, tidak minum? Kenapa bukan makanan yang lainnya? Kenapa bukan restriksi yang lainnya? Makan dan minum adalah esensial untuk tubuh dari tanah. Jadi maksudnya kita sedang lagi diangkat grade-nya, jangan terus berkubang di tanah, naiklah dikit. Maka kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus, tidak mendapatkan esensi makna dari puasa karena tidak terangkat yang namanya yang bukan tanah. Yang bukan tanah dalam diri kita adalah ruh. Terlihat dari akal, emosi kita. Itu dua. Jadi dua hal ini harus terangkat. Prakteknya menahan makan, tapi esensinya menahan hawa nafsu. Dan ini fair pertarungannya. Setan dibelenggu kata Rasulullah. Jadi faktor eksternal dieliminasi. Tidak ada outlier, tidak ada gangguan dari luar. Yang adanya adalah cukup menghadapi diri sendiri. Ini fair banget. Jadi mohon maaf, guyonnya gini. Kalau kita tidak rajin ke masjid, nanti suatu saat di akhirat ditanya, "Woi Mangce, ngapa dulu kamu tidak rajin ke masjid?" Kamu jawab, "Digoda setan ya Allah." Itu masih diterima alasan itu. Karena memang orang mau ke masjid itu banyak godaan setannya. Tapi kalau ngomong, "Woi Cek, ngapa tidak puasa?" Digoda setan ya Allah. Kan setan sudah dibelenggu waktu puasa nih. Berarti bukan digoda setan karena kamu sendiri tidak mampu overcome menangani diri sendiri. Nah, maka kata kuncinya adalah mengendalikan diri. Itu pelaksanaan puasa. Kemudian hasil, output puasa lihat tuh banyak banget. Itu dari hadis semua, dari Al-Quran juga. Jadi hasilnya banyak banget. Salah satu yang paling mungkin yang chance untuk kita sangat besar adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jangan sampai don't miss it. Jangan sampai kehilangan ini. Itu nanti sore kan ada konsernya Ahmad Dhani. Itu ada sale open gate jam 16 ya. Jangan sampai lupa. Itu kaki jam 3 sudah ada yang tegak di depan PSBC. Karena ada ingin kehilangan.
Coba tegaklah untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini 1000 bulan lebih. Jadi 83 tahun. Siapa sih yang kita bertahan 83 tahun beribadah terus, baik terus? Nggak bisa. Maka ini diringkaskan hanya 1 malam di bulan Ramadan. Dan ini pasti terjadi. Ibu-ibu nggak usah kecil hati. Kami lagi nggak puasa, penuh nggak Lailatul Qadar, penuh kalau. Ini setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Tinggal kita bersiap sedia. Dan terakhir hasil dari outcome atau dampak dari puasa adalah takwa. Takwa ada 2 ciri. Tolong camkan ini. Jadi orang takwa itu nggak rumit-rumit. Bukan orang takwa yang pakai peci ini, bukan. Ini kan peci ini saya lepas ini kan. Ini uniform saya sekarang apa ini? Batik ini. Batik sama ini. Nanti ini peci saya lepas. Karena pengajian kayak gini biar kelihatan ustaz jadi pakai peci. Gitu kan. Ini hanya bukan itu ciri takwa. Bukan itu ciri takwa. Ciri takwa adalah lihat. Itu dalilnya ada di Al-Quran surat 10, surat 41, surat 46. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Diterjemahkan itu. Lihat. Satu ciri orang takwa adalah optimis. Optimis. Suatu saat Pak Bimbing saya pernah diundang di sini untuk yang rehearsal, untuk yang akhir tahun itu apa namanya pembicaraan akhir tahun tentang target itu kan. Saya bilang target harus optimis. Suatu saat contoh yang lain lagi, KPP Madya, kantor pajak Madya itu pernah mengundang saya bulan September waktu itu. September dengan baru tercapai target 65%. Di mana Desember mau 100%. Nggak mungkin, impossible. Maka saya bilang kalau dengan konsep takwa bisa. Kita optimis saja. Ada blessing in disguise. Al-Ghairul la yahtasib di Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di surat 65 ayat 2 dan ayat 3. Siapa yang bertakwa, maka dia akan dapat blessing in disguise. Yang dia tidak account, tidak hitung itu, nggak tahu ini faktornya dari mana, pokoknya dia dapat kebahagiaan lah, jodoh lah. Masih ada yang bujang. Habis ceramah ini, aduh, ini kalau yang sudah ada, nggak bisa buka cabangnya, buka cabang BRI, buka cabangnya lagi. Jadi jelas begitu. Intinya orang takwa itu optimis. Yang kedua, orang takwa itu gembira. Apa sih yang disusahkan? Saya kasih contoh. Ini pelajarannya agak berat. Kalau kita sakit, gembira nggak? Enggak kan, lazimnya sakit sedih. Padahal mestinya gembira. Loh, kenapa saya ngomong gembira? Karena orang sakit digugurkan dosa. 2 hari sakit, 2 kali digugur, 2 hari digugurkan. Berapa banyak tuh dosa gugur? Jadi orang yang habis selesai sakit itu bersih kira-kira. Congratulations. Orang yang sehat itu gembira. Kenapa? Dengan sehat bisa berkinerja, bisa beribadah, bisa bersyukur. Oke, itulah takwa. Next, kita lihat. Lanjut. Nah, saum artinya menahan atau mengendalikan. Jadi perhatikan, kita punya otoritas, kita punya kemampuan untuk makan. Ini macam ini. Misalnya nanti saya minum ini. Saya punya kemampuan untuk minum, tapi saya tahan dulu. Saya belum minum sekarang. Nanti setelah ceramah baru saya minum. Itu namanya menahan. Saya mampu, saya bisa, saya punya otoritas, tapi saya tahan. Itu namanya saum atau imsak atau fasting sama. Jadi saum itu adalah orang yang menahan, bukan orang yang tidak tahan atau orang yang tidak punya. Kalau nggak punya apa yang mau ditahan misalnya? Cek ngapa tidak berjalan-jalan, cek tidak punya duit, itu bukan menahan, memang nggak punya duitnya. Tapi cek ngapa tidak jalan-jalan, duit ada, kalau ada, tapi aku tahan dulu, kajilah, ada kebutuhan lain. Itu menahan, paham? Dan apa yang ditahan banyak hal, ada 8 hal. Makan minum, perkataan buruk, pikiran negatif, perasaan hati yang tidak karuan, sikap buruk, perbuatan buruk, syahwat, ambisi terhadap harta yang berlebihan. Harta boleh kita, tapi untuk kecukupan, kebutuhan. Ya. Yang kedua, ambisi terhadap yang bukan materi, gila pujian, gila ini segala macam, biasa aja lah kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang biasa sehingga kehidupannya kita ini enak, santai aja, mau berada dimanapun enak. Okay, next, itu saum. Nah kemudian ini saum kata Rasul, kalau kamu puasa pasti sehat. Sehat di sini adalah bahasa wellness, sampai level wellness, bukan sehat yang biasa.
Nanti saya sampaikan. Next, kita lihat. Bagaimana bisa sehat puasa? Ini mekanismenya. Pertama, kita manajemen makanan. Food management. Bagaimana kita makanan itu halalan, thayyiban, mubarokan. Halal artinya halal zatnya, halal memperolehnya. Dengan bekerja kita dapat penghasilan, beli makanan berarti halal. Makanannya halal, dapatnya halal. Yang kedua, thayyiban. Menyajikannya bagus, mengolahnya bagus. Ya, mengemasnya bagus. Ibu-ibu menghidangkan kopi sama suami, ya, itu dengan pakai cangkir atau tataannya, ditambah ubi, ditambah kamu rapi, sambil kamu ngomong, suamiku ini kopi, ini ubi, ini aku. Itu thayyiban. Tapi kalau yang tidak thayyiban ada, istriku bikinkan kopi, kan ada tangan dewek. Mak mana nak thayyiban ini. Akhirnya suami pergi ke warung yang ada orang ramah-ramah itu. Bang, kelihatannya sumpek bang. Kacau. Paham? Jadi thayyiban ini penting. Bagus. Nah sekarang secara medis saya sampaikan, tolong dikurangi kalau terjadi. Di keluarga saya dari dulu, dari saya kecil juga dari semua saya sama. Dalam hal makanan kurangi yang namanya zat-zat adiktif dan aditif. Adiktif dan aditif. Aditif adalah tambahan pewarna. Adiktif yang menyebabkan ketagihan. Contoh MSG micin. Itu adalah racun bagi otak. Jadi kurangnya gantilah micin dengan rempah-rempah. Kan seperti itu. Jadi ini benar-benar. Ini baru thayyiban. Kan kita mau mencapai thayyiban. Puasa seperti itu. Kemudian mubarokan. Mubarokan artinya jangan lupa sebelum dan sesudah makan kita berdoa. Nah itu baru barokah. Ada pada makan dan sebagainya. Oke. Next, yang kedua, sehatnya dari mana? Sehatnya dari bangun jam 4. Jam 4 adalah awal irama tubuh manusia. Dalam ilmu kedokteran disebut sirkadian. Sirkadian. Irama tubuh manusia ibarat lagu, dimulai lagu itu harmoninya dari waktu jam 4 pagi. Itu ada bukti ilmiahnya. Dari hormon kortisol. Itu mulai naik jam 3, puncaknya jam 6. Jam 6 pagi. Jadi siapa saja bangun kira-kira jam 3 sampai jam 4, maka dia akan mendapatkan kesegaran badan, bukan hanya sehat tapi fit juga. Kemudian rohaniahnya juga bagus, kemudian kehidupannya juga bagus. Dia penuh hamasah, penuh spirit, penuh semangat dalam menjalani kehidupannya. Ini orang yang bangun jam 4. Sahur jam berapa? Jam 4. Yang paling bagus sahur itu diakhirkan. Jangan habis nonton sepak bola langsung sahur. Habis itu tidur kan jam 1. Liverpool lawan Manchester United, nonton jam 2 selesai langsung sahur. Habis itu tidur, bangun jam 7. Langsung nanya sama Ustaz, Ustaz apa hukumnya puasa tapi tidak sholat? Nah, gara-gara nonton bola tadi. Ini zaman sekarang ini aneh-aneh pertanyaan. Padahal mesti sahur itu diujungkan jam 4. Dan ini benar-benar. Dan ini berkaitan sama manajemen tidur. Tidur sehatnya 6 sampai 8 jam. Tolong camkan, jangan sampai defisit. Kalau defisit akan mengganggu, katakanlah salah satu yang paling terganggu adalah irama tubuh manusia. Jadi saya kalau ada defisit tidur, saya akan tidur. Kapanpun saya balas dulu, saya bayar dulu. Maka Nabi Muhammad manajemen tidurnya 6 jam tadi, 1 jamnya di siang hari. Itu Nabi Muhammad. Kalau hari Jumat, Nabi Muhammad tidurnya sebelum Jumatan. Cuma jangan juga contoh yang itu. Kalau kamu sebelum Jumatan bangun jam 1, kamu nyuak. Habis bangun nanya, istriku, Jumatan lah selesai. Lah selesai, oh lah selesai. Jadi lah lewat. Memang tidak nak Jumatan. Makanya nanti Jumatan siang ini kadang-kadang banyak ngantuk, benar ya? Banyak ngantuk, kan nggak tidur dulu. Tapi Nabi Muhammad, kalau hari lain Nabi Muhammad tidurnya habis sholat zuhur. Tapi kalau hari Jumat sebelum sholat Jumat, sebentar ya, terkendali. Tidur kira-kira jam 11 sampai setengah 12. Itu beliau tidurnya hari Jumat. Tapi hari lain habis sholat zuhur baru beliau tidur. Nah malamnya kira-kira 5 jam. Jadi totalnya jadi 6 jam. 6 sampai 8 jam, silahkan. Kalau tidur 8 jam berarti tidur dari jam 8 malam, bangun jam 4. Kalau tidur 6 jam berarti tidurnya jam 10 malam, bangun jam 4. Keren. Saya tadi pagi dijemput Pak Burhan.
Bapak datang, Bapak itu rajin nih, ya. Pagi-pagi sudah datang, udah datang Pak, sudah depan rumah, itu menunjukkan dia sholat subuh tadi kan. Kalau dia tidak sampai di Jakarta di tempat saya, oke. Jadi ini aktivitas. Oke, next. Lanjut yang ketiga, bersih dan suci. Orang Islam macam kita ini Muslim itu selalu berpenampilan, kan di sini ada code of conduct-nya. Di setiap korporat dimanapun tuh pasti ada, kita harus punya uniform. Hari ini pakaiannya jeans ya. Ada casual. Jeans boleh ya. Bagus pakai jeans supaya nanti waktu Jumatan tidak digoda jeans karena celananya dipakai misalkan gitu. Ya. Saya kalau pakai celana jeans gitu ditanya, kan saya ini kemarin jadi profesor pemudaan, betul di golongan pemudaan. Saya mesti jadi profesor pada usia 39, tapi kemarin ditunda oleh Donsri sampai 3 tahun kemudian, baru umur 41-42 saya baru jadi profesor tahun 2014 yang lalu. Ya, itu pun masih pemudaan, termuda di Indonesia untuk bidang kedokteran. Ada 3 orang yang termuda di Indonesia untuk bidang kedokteran, 2 dari Makassar, 1 saya. Kebetulan yang dari Makassar keilmuannya sama dengan saya, satu grup sama saya, sekolah bersamaan. Kemarin ke Jerman kemana juga bareng saya. Kami sama-sama jadi profesor bersamaan. Dia paling muda gitu. Nah, kenapa semangat seperti itu? Ya, karena lihat nih, ada masalah. Kita ulangi, bagaimana kita mampu mengelola diri kita untuk toharoh. Ini penting. Toharoh ini adalah suci dan bersih. Ini ada bersih pakaian, ada suci, tidak ada najis, tidak ada hadas. Biasakan kita untuk wudhu. Saran saya mas hari ini, setiap mau tidur wudhu lah. Itu hal bagus. Ringan aja, nggak usah rumit-rumit. Setiap mau tidur wudhu. Ada yang nanya, Mak Mano habis wudhu nyenggol bini. Tidak apa. Oh, jangan nyenggol bini terus wudhu lagi. Tidak tidur kamu. Contoh, orang pergi haji itu senggolan sama istri batal nggak? Bahkan senggolan sama perempuan lain juga nggak batal di sana. Kalau batal kamu tidak jadi tawaf, tidak selesai tawaf kamu. Seperti itu. Jadi sudah wudhu. Wudhu penting banget untuk kesehatan, karena wudhu berarti suci. Orang yang wudhu kemudian tidur wafat, insya Allah wafat dalam keadaan wudhu. Kemudian dia sendiri sehat. Secara medis dibuktikan orang yang wudhu menjelang tidur atau bangun tidur itu akan sehat karena dia akan kena ke kelenjar pineal, epifise. Di sini ada kelenjar yang kita masukkan kalau air wudhu kan pakai ini disedot. Itu masuk ke kelenjar di sini. Ada kelenjar pas di bawah otak, di bawah hidung sini yang terasa apa ya? Begitu kan? Nah itu kalau itu semangat lah kehidupan kita. Mau tidur bagus, bangun tidur bagus, dan sehingga kehidupannya juga semangat. Nah ini bagaimana puasa bisa bikin sehat. Puasa bisa bikin sehat karena ada metabolisme yang berlangsung bagus. Metabolisme adalah proses di BRI ini namanya metabolisme. Mulai dari bahan baku, apapun bahan bakunya, apakah informasi, apakah modal, apakah segala macamnya, kemudian diproses dengan metabolisme tadi dan adanya output. Nah, orang berpuasa itu tadi makan dikendalikan, tidur, aktivitas terkendali, kemudian yang lainnya lagi ada toharoh, maka menyebabkan satu, pikiran menjadi jernih, kedua, emosional terkendali, ketiga, ya dari situ hati menjadi tenang. Jadi ini kata kuncinya di sini. Kalau sudah seperti ini luar biasa, orangnya akan mencapai derajat sehat yang berkelanjutan. Sehat yang terus menerus namanya wellness. Kalau sehat saja, tapi kalau sehat terus menerus, Nabi Muhammad tidak pernah sakit kecuali menjelang wafat. Itu namanya paling wellness. Ya, maka kita coba lihat di catatan kita di medical check up kita seperti apa. Kalau sepanjangan karir kita selama di sini terus ada check up tiap tahun atau tiap 6 bulan dan sebagainya, terus kondisinya bagus terus, namanya wellness. Inilah puasa rahasianya ke sana. Next, slide yang terakhir ini perhatikan. Ini bukan dari saya, tapi dari buku-buku kedokteran. Saya simpulkan, saya takjub ya. Yang menulis ini bukan muslim, tapi lihat
dia menulisnya hard finish. Hard finish. Jadi wellness itu kata kuncinya pada keikhlasan. Lihat di ujung di paling atas itu. Keikhlasan. Jadi orang yang mencapai derajat paling sehat terus menerus adalah orang yang sampai derajat ikhlas. Siapa yang ikhlas? Orang puasa. Salah satunya, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba. Barang siapa berpuasa dengan iman dan berharap hanya keridhaan Allah, ikhlas ya. Ikhlas itu apa sih? Bahasanya ibu-ibu atau mbak-mbak ini nonton sinetronnya Andin enggak? Aldebaran. Sibuk ngaji kamu ya? Aku tuh nonton. Aku sibuk ini masih nonton. Senang saya melihat kehidupan ini. Daripada melihat politik yang tak keluar kan malah nonton. Andin cantik, Aldebaran ganteng, lemah, hulu hilir ke perusahaan kan enak ini. Jadi membuat kita sebagai imun booster. Itu suatu saat pernyataannya bagus. Kata si Andin ini tadi, ikhlas adalah ketika orang tidak pernah mengeluhkan. Ya, ikhlas ketika orang tidak mengeluh lagi depannya. Kalau masih ngomong aku sabar, itu masih ada ngeluh kan? Tapi kalau betul-betul sudah, ya sudah, inilah kejadiannya, inilah keadaan kami, ikhlas. Tidak diomong-omongkan lagi, tidak perlu diceritakan. Tahu enggak, saya ini lagi kesusahan, itu belum ikhlas ini. Nggak pernah dikabar-kabarkan, nggak pernah diomong-omongkan. Tapi kalau ketika sudah seperti ini, clear. Nah, inilah wellness, inilah rahasia puasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita ujungkan lagi, masih ada lanjut. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan.